Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali bersekutu untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan dan yang akan tentunya menguatkan setiap kita dan memotivasi hidup kita untuk lebih lagi berkenan kepada Tuhan sesuai dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, tentu kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan kita orang-orang yang berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya dan kita boleh menikmati semua anugerahnya yang besar dalam kehidupan setiap kita. Namun satu hal yang kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, atau apapun yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan ingin tidak kita nikmati sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga boleh mempunyai hati bagi orang-orang yang masih berjalan di dalam kegelapan. Hari-hari ini dunia semakin gelap dan ada begitu banyak kejahatan dan segala sesuatunya. Sungguh hari-hari ini ada begitu banyak orang tengah berjalan di dalam kegelapan. Dan biarlah ketika kita melihat kenyataan ini, hati kita boleh ikut tergerak untuk mereka. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Meratap Bersama Dengan Tuhan. Apa yang kita ratapi bukan sekedar meratapi kesukaran, penderitaan kita atau apapun itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh bersama-sama, kita boleh meratapi jiwa-jiwa supaya mereka boleh mengenal cinta kasih Tuhan lewat berbagai macam cara Tuhan. Tuhan bisa pakai diri kita, Tuhan bisa pakai siapapun itu untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan, sehingga mereka boleh melihat terangnya Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut berbicara mengenai bahasan ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang mengasihi seisi dunia ini, itu sebabnya Tuhan Engkau memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap manusia. Bukan hanya untuk menebus orang-orang yang percaya, tapi semua manusia di muka bumi ini Engkau kasihi Tuhan. Itu sebabnya Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bernafas, untuk kami masih bisa hidup, untuk kami bisa menikmati semua kebaikan, kasih setia, anugerah-Mu Tuhan dan segala sesuatunya. Ingatkan setiap kami Tuhan bahwa Engkau ingin melalui apa yang sudah Engkau berikan, melalui apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami boleh memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga mereka yang belum mengenal Engkau, mereka boleh mengenal cinta kasih-Mu Bapa. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengambil alih dan Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami dan menjadikan kami seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua pernah mendengar, bahkan kita membaca sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan kita, bagaimana kuasanya yang tanpa limit itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih yang begitu besar, tentang kemasyuran Tuhan, segala apa yang diperbuatnya di masa yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang Dia kerjakan dahulu, apa
apa yang dia pernah lakukan di masa lalu, dia tetap sanggup untuk melakukannya saat ini dan selama-lamanya. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Itu sebabnya biarlah pujian ini menjadi seruan hati kita kepada Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu, ya Tuhan. Sekali lagi katakan, kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saya mau ajak kita buka kitab Yeremia 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lebih jelas lagi, tentunya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dari ayat yang pertama. Tetapi mengingat waktu Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Judul dari perikop ini adalah Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Ayat ke-18 dikatakan, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung,
kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang kembali ayat yang ke-21 tadi. Dikatakan di dalam Yeremia 8 ini, karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Bapak Ibu Saudara, bukan rahasia umum lagi kalau orang yang dekat dengan Tuhan seringkali dianggap pasti memiliki sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kesulitan hidup. Di satu sisi itu yes, ya dan amin. Selalu dikatakan wajah mereka senantiasa memancarkan kedamaian, penuh senyuman dan tawa. Sehingga banyak sekali orang yang mengidamkan dan mengejar hidup yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hidup Yeremia, makanya Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat yang pertama tadi nanti, dari bacaan yang kita baca. Dan di situ kita membaca Bapak Ibu Saudara bahwa ia adalah seorang yang dipilih. Ia begitu dikasihi, bahkan hidup dekat dengan Tuhan sejak dalam kandungan. Kalau kita baca di Yeremia 1 ayat yang kelima, maka kita akan menemukan pernyataan ini. Namun bagaimana perjalanan hidupnya Bapak Ibu Saudara? Bukan penuh senyum dan tawa yang menghiasi hidupnya. Mengapa demikian? Yeremia sadar bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Bapa yang sedang murka dan berduka karena kejahatan anak-anaknya. Hidup karib dengan Tuhan justru membuat Yeremia tidak mampu untuk menekan rasa frustrasi dan air mata. Mengapa demikian? Karena ia turut merasakan kehancuran hati Tuhan di dalam jiwanya. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia bisa merasakan kehancuran hati Tuhan dalam jiwanya. Betapa dekatnya dia dengan Tuhan sehingga dia bisa merasakan. Seperti juga Yesus, Bapak Ibu Saudara, hatinya teriris oleh kasih yang turut merasakan luka-luka jiwa orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka yang penuh borok kejahatan dan menantikan kebinasaan. Kalau kita membaca itu di ayat yang ketiga, ia memohon pengampunan bagi bangsanya sambil berkabung. Di dalam ayat yang ke-20-21 tadi kita baca. Sementara mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan tidur pulas dalam damai sejahtera Tuhan yang palsu. Kita baca itu di ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati sukacita hidup dalam hadiratnya saja, melainkan juga untuk memulihkan luka bersamanya. Sebab ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk tetap hidup di muka bumi ini, pasti ada purpose-nya. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan lewat hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, adakah kita sebagai pribadi
dan sebagai gerejanya dapat ikut merasakan hati Tuhan. Ketika kita melihat berbagai masalah yang ada di sekitar kita, atau kita cuma sibuk dengan urusan diri kita sendiri, kita cuma sibuk dengan perasaan kita sendiri, kita cuma sibuk dengan keperluan dan kebutuhan kita sendiri. Betapa sering kali kita terlalu menikmati kenyamanan dalam sukacita palsu yang tidak mempedulikan keadaan di sekitar kita, sehingga kita mengabaikan hati Tuhan yang begitu berduka dan merindu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berdoalah demi jeritan hati bangsa ini. Hampirilah saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam kerinduan hati Tuhan. Dekat dengan Tuhan berarti bersukacita dengan apa yang menyukakan hatinya, berduka cita dengan apa yang menghancurkan hatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian ini sekali lagi menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan, kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Kita seringkali membaca dalam firman Tuhan bagaimana Dia membuka jalan bagi bangsa Israel, di mana tidak ada jalan di hadapan mereka. Ya, ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dengan kekuasaannya, Dia membelah laut itu menjadi dua. Kita melihat bagaimana Dia mencelikan mata orang buta, bagaimana Dia membangkitkan orang yang sudah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun seringkali kita menganggap bahwa itu hanya kejadian di masa yang lalu. Bapak Ibu Saudara, kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia pernah bisa membuka jalan di saat tidak ada jalan, hari ini pun Dia sanggup untuk melakukannya. Kalau dahulu Dia pernah membangkitkan orang mati, sampai hari ini pun mujizat itu masih ada. Mujizat masih terjadi. Itu sebabnya mari kita berdoa, kita berseru di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan semuanya sehingga dunia tahu bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah
mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Biarlah ini menjadi seruan kita di hadapan Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, ini tangisku, ini tangisku, ini seruan. Ini seruanku, nyatakanlah sekarang. Ini doa kami, ini tangis kami, seruan kami, nyatakan Tuhan kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa, perbuatan-Mu yang ajaib bagi bangsa kami. Ini doa kami, ini rindu kami, ini tangis kami, nyatakanlah sekarang. Biarlah ini menjadi seruan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah orang-orang yang belum mengenal cinta kasih Tuhan, lewat hidup setiap kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, siapapun kita, mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik, lalu mereka memuliakan Tuhan. Mereka boleh melihat kesaksian hidup dari setiap hidup kita, lalu mereka memuliakan Tuhan. Lewat hidup kita mereka boleh melihat cinta kasih Tuhan, lalu mereka memuliakan Tuhan.
Lewat hidup kita mereka boleh melihat kuasa-Nya yang tanpa batas itu. Lalu mereka memuliakan Tuhan. Mari minta hidup yang berarti kepada Tuhan, yang tidak hanya sibuk dengan urusan hidup kita sendiri, tetapi kita boleh mempunyai mata seperti matanya, kita mempunyai hati seperti hatinya. Iya, haleluya, 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 haleluya. Tuhan pencipta segalanya. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa, karena selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan kami. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, yang kami ucapkan, yang kami serukan adalah kebutuhan dan keperluan kami. Bapa, saat ini berikan kami hati seperti hati-Mu, yang berbelas kasih dan memenangisi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kekelaman. Bukakan mata kami Tuhan, dan biarlah kami boleh memiliki mata seperti mata-Mu, yang mau melihat kepada keadaan yang ada di sekeliling kami. Bapa, berikan kami sekali lagi hati yang peduli, berikan kepada kami keinginan untuk menyampaikan kabar baik, karena demikian besar kasih-Mu kepada kami dan dunia ini, sehingga Engkau turun ke dunia mencari kami yang sudah terhilang dan menyelamatkan kami. Itu sebabnya, kalau bukan karena kebebalan kami, tidak mungkin Engkau menghukum dunia ini dengan malapetaka maupun sakit penyakit. Itu juga sebabnya kami berdoa saat ini dan memohon pengampunan bagi setiap kami yang sering kali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu Tuhan, dengan sikap hidup kami yang begitu egois. Biarlah kami dan seluruh umat manusia di bumi ini segera bertobat dan berbalik dari jalan kami yang jahat, sehingga kami dapat secepatnya terbebas dari segala wabah dan pandemi yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.